Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Halimatus Sa'diyah. Pada kesempatan kali ini di sini saya ingin membicarakan atau berbicara tentang tafsir fi Zilal Quran karya Sayyid Qutb. Sebelum kita membahas atau berbicara tentang kitab tafsir fi Zilal Quran tersebut, saya akan mengulas sedikit tentang biografi Sayyid Qutb sendiri. Nah, Sayyid Qutb itu mempunyai nama lengkap yaitu Sayyid Qutb Ibrahim Hussein Syadzili. Beliau lahir pada tahun 1906 di Mesir. Kemudian beliau juga wafat pada tahun 1966 yang dihukum mati oleh pemerintah Mesir. Nah, Sayyid Qutb yaitu seorang pemikir Islam kontemporer dan penulis tafsir monumental fi Zilal Quran, serta aktif dalam Ikhwanul Muslimin yang dikenal sebagai ideolog utama gerakan tersebut. Kemudian Sayyid Qutb sendiri memiliki wawasan luas baik dalam bidang agama maupun pada ilmu umum. Nah, ciri khas pemikiran beliau yaitu tegas, militan, dan anti materialisme barat, serta penafsirannya syarat nilai perjuangan, spiritualitas, dan kesadaran sosial. Nah, di akhir hayatnya ia ditangkap dan dipenjara oleh Lazim Jamal Abdul Nasser. Kemudian beliau dihukum mati pada tahun 1966, namun pemikirannya terus berpengaruh hingga saat ini. Kemudian kita akan membahas tentang beberapa karya-karya Sayyid Qutb. Nah, karya-karya Sayyid Qutb itu ada banyak. Nah, ada Muhimmatus Syair fil Hayah wa Syi'ir al-Jair al-Hadir yang diterbitkan pada tahun 1935. Kemudian ada kitab Asy-Syati'at Mahjul yang diterbitkan pada tahun 1935 juga. Kemudian yang diterbitkan pada tahun 1945 itu ada 3, yaitu karyanya yang berjudul Naqad Kitab Mustaqbal At-Thaqafah fi Mishr li Ad-Duthur Thaha Husain. Kemudian At-Tashwir Al-Fani fil Quran. Kemudian yang terakhir ada At-Toyat Al-Arba'ah, yang karya Al-Toyat Al-Arba'ah ini ditulis bersama saudara-saudaranya. Kemudian yang diterbitkan pada tahun 1946 itu ada 2, yaitu Tifl min Al-Qaryah, kemudian ada Al-Madinah Al-Mansyurah. Nah, yang 1947 itu ada Masyahid Al-Qiyamah fil Quran. Kemudian ada juga Al-Qaswas Ad-Dini. Kemudian Al-Adalah Al-Ijtimaiyah fi Al-Islam itu diterbitkan pada tahun 1949. Kemudian ada Tafsir fi Zilal Quran yang diterbitkan pada tahun 1952. Kemudian ada Dirasat Islamiyah. Namun di sini kita akan membahas tentang Tafsir fi Zilal Quran. Nah, Tafsir fi Zilal Quran ini mempunyai corak penafsiran dari Sayyid Qutb, yaitu beliau mengambil dari corak adabil ijtimai atau sastra dan sosial yang mengangkat nilai-nilai spiritual, sosial, dan kebudayaan untuk membebaskan umat dan pengaruh materialisme modern. Kemudian gerakan dan revolusioner yang yaitu cara pembebasan umat Islam dari sistem sekuler dan tirani. Kemudian corak penafsiran sastrawi dan emosional, yaitu yang corak yang menyentuh jiwa dan bahasa yang indah, tegas, dan menggugah. Kemudian pendekatan penafsiran Sayyid Qutb terhadap Zilal Quran ini menggunakan pendekatan kebahasaan atau pendekatan lughawi, yaitu analisis makna, kata, dan struktur bahasa Quran secara mendalam. Kemudian menggunakan pendekatan sosial atau sosiologis, yaitu menyelaraskan pesan ayat dan realitas umat dan perjuangan sosial politik. Kemudian menggunakan pendekatan taswir atau penggambaran. Nah,
pendekatan penggambaran ini yaitu gaya tafsir dengan ilustri visual dan imajinatif untuk menghidupkan pesan ayat. Tafsir visual Quran ini terdapat dari beberapa sumber penafsiran. Said Qutb itu mengambil dari beberapa sumber penafsiran, yaitu Al-Quran dengan Al-Quran, riwayat dari Nabi SAW, perkataan sahabat yang dipandang ahli dalam tafsir, kemudian perkataan para mufasir yang terkenal, dan yang terakhir ada syair kuno dan kisah Israiliyat. Selanjutnya yaitu di metode penafsiran visual Quran. Nah, Said Qutb ini menggunakan metode tafsir visual Quran, yaitu menggunakan metode tafsir tahlili. Yaitu metode tahlili tersebut menafsirkan ayat secara berurutan sesuai mushaf. Kemudian setiap bagian ayat disebut al-dars, biasanya terdiri dari 10 sampai 20 ayat. Nah, kemudian penafsiran ini diawali dengan pengantar surat, lalu dijelaskan per ayat dengan memperhatikan makna bahasanya, kolerasi antar ayat atau munasabah, dan sebab turunnya ayat jika ada. Kemudian metodenya yaitu menggunakan gaya bahasa sastrawi dan reflektif, syarat pesan dakwah, serta sering diselingi pandangan ilmu untuk menguatkan makna ayat. Nah, kemudian gimana sih ciri khas tafsir visual Quran tersebut? Nah, ciri khas di dalam tafsir visual Quran ini dapat diketahui dengan adanya mengedepankan kesatuan tema surat, yaitu tidak banyak membahas fikih, kalam, atau Israiliyat. Kemudian banyak yang bahasa yang menggugah emosional dan penuh semangat dakwah. Kemudian menghubungkan ayat dengan realitas kontemporer. Nah, di dalam contoh penafsiran visual Quran ini seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Surat Al-Baqarah ayat 177, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177 yang membahas tentang spirit filantropi. Seperti awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, yang artinya, tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Nah, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177 ini Said Qutb menafsirkan bahwa kebajikan atau albir bukan sekedar arah kiblat atau simbol ritual ibadah, tetapi terwujud nyata dalam perilaku sosial seperti memberi kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, mufasir, dan hamba sahaya. Nah, Said Qutb menekankan bahwa iman yang benar harus diwujudkan melalui tindakan konkret yang mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan kepedulian. Spirit filantropi di dalam tafsir ini menjadi manifestasi dan integrasi antara keimanan, moralitas, dan tanggung jawab sosial. Itu tadi tafsir visual Quran karya Said Qutb, atau bisa disebut karakteristik dari tafsir visual Quran. Jadi kesimpulannya, tafsir visual Quran merupakan karya monumental Said Qutb yang ditulis dalam penjara sebagai respon atau kondisi sosial politik umat Islam. Nah, tafsir ini bersifat adabi istimai, revolusioner, dan penuh semangat dakwah yang menggunakan metode tahlili dengan pendekatan bahasa, sosial, dan penggambaran atau disebut taswir tadi. Nah, Said Qutb menekankan bahwa Al-Quran harus membentuk kesadaran spiritual dan sosial umat dengan gaya bahasa sastrawi dan reflektif. Tafsir ini mengajak membaca hidup di bawah naungan Al-Quran untuk mewujudkan keimanan yang konkret dalam kehidupan. Seperti itu. Nah, berarti penjelasan saya tadi, pembicaraan saya tadi, saya mengambil dari beberapa referensi yang diambil dari beberapa jurnal, kemudian
diambil dari beberapa karya-karya ilmiah tentang tafsir fizil Al-Quran tersebut. Nah, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian semua. Semoga presentasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.